Provinsi Lampung adalah daerah yang dianugerahi dengan keberagaman alamnya yang indah. Letak dan topografinya membuat Lampung tak hanya kaya akan pesona pantai dan lautnya, tapi juga kaya dengan barisan bukit dan gunung. Dan di antara sejumlah gunung yang ada di Provinsi Lampung, Gunung Sukma Ilang menjadi salah satu gunung legendaris di Lampung. Di episode kali ini, Raden Mas Sigit HDI Channel akan menyajikan informasi seputar Gunung Sukma Ilang dalam bingkai pesona dan misteri. Selamat menyaksikan video ini. Gunung Sukma Ilang atau yang sering disebut juga dengan Gunung Pesawaran ini terletak di Kabupaten Pesawaran dengan ketinggian sekitar 1682 meter di atas permukaan laut. Gunung ini memiliki 5 puncak tertinggi dan membentang di berbagai kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Titik puncak tertinggi di gunung tersebut diantaranya sering disebut dengan Puncak Pesawaran, Puncak Tugu, Puncak Ratai, dan Puncak Pematang Petai. Panorama alam yang indah membuat para pendaki datang ke sini. Belasan air terjun pun terdapat di berbagai sisi di kawasan lereng gunung ini. Salah satunya adalah air terjun Sinar 3 yang secara administratif berada di Desa Sinar 3, Padang Cermin. Keindahan dan eksotisme air terjun ini berpadu dengan tekstur alam pegunungan yang hijau dan menyegarkan, yang langsung dapat dirasakan pengunjung saat trekking menuju ke air terjun ini. Tim sudah sampai di air terjun Sinar 3. Khusus mengenai air terjun Sinar 3, kawan-kawan dapat menyaksikan episode air terjun Sinar 3 di channel ini. Kemudian tak jauh dari air terjun Sinar 3, terdapat sebuah tempat yang tak kalah mempesona, yaitu Bukit Cendana dan bumi perkemahannya. Tempat ini telah viral di media sosial dan telah menjadi salah satu lokasi camping ground favorit di Lampung. Dari sini, pengunjung dapat menikmati panorama alam berlatar laut dan Teluk Lampung dari kejauhan, serta latar Gunung Sukma Ilang yang menjulang dan membentang di sisi lainnya. Untuk rute dan info mengenai Bukit Cendana Hills, kawan-kawan dapat menyaksikan episode Bukit Cendana di channel ini. Di balik segala pesona alam di sekitaran Gunung Sukma Ilang, tersimpan berbagai cerita mistis dan misteri yang berkembang di masyarakat. Penyematan nama Sukma Ilang sendiri adalah salah satu hal yang langsung mengantarkan pikiran kita ke nuansa mistis. Sukma Ilang adalah sebuah nama legendaris yang telah dikenal oleh masyarakat Lampung, terutama di sekitaran daerah Wiono, Gedung Tataan, Kedondong, Wailima, hingga ke masyarakat Padang Cermin. Gunung ini punya beberapa nama, mulai dari Gunung Pesawaran hingga Gunung Ratai. Banyaknya versi dan berbagai cerita yang ada membuat sebagian orang bingung dan bertanya-tanya di mana sebenarnya letak keberadaan gunung yang dinamai Sukma Ilang ini. Bahkan Gunung Betung pun sering juga disebut dengan Gunung Sukma Ilang oleh sebagian orang. Memang jika dilihat dari kota Bandar Lampung, Gunung Betung ada di sebelah kanan Gunung Pesawaran. Oleh karena itu, letak Sukma Ilang ada yang menyebut di sekitaran Gunung Betung dan ada juga yang menyebutkan di salah satu puncak Gunung Pesawaran. Gunung Pesawaran sendiri memiliki 5 puncak sebagai titik tertingginya yang dapat ditempuh dari berbagai arah dengan rute jalur yang berbeda. Ada yang menempuh dari rute Wiono via jalur Gunung Betung, ada yang menempuh via jalur air terjun Anglo,
rute dari Tahura Wan Abdurrahman, rute Desa Sinar 3 via jalur Kecamatan Wairatai Padang Cermin, dan lain-lain. Konon, menurut cerita, dinamakan Sukma Ilang karena sejak dulu banyak orang yang datang ke gunung ini hilang dan tak pernah kembali. Versi lain menyebutkan bahwa antara area Gunung Betung hingga Gunung Pesawaran ini terdapat gunung gaib yang besar dan tinggi menjulang yang tak terlihat mata. Gunung tersebut adalah Gunung Sukma Ilang. Cerita di masyarakat juga mengisahkan bahwa pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak tentara Belanda yang hilang saat mengejar seorang lelaki yang bersembunyi di Gunung Betung, tepatnya di area Sukma Ilang. Para tentara Belanda tersebut tak pernah muncul lagi dan menghilang begitu saja. Hingga saat ini tak diketahui keberadaannya. Selain itu, banyak pula para pendaki yang hilang dan tak kembali ketika menuju puncak Sukma Ilang. Cerita lain menyebutkan bahwa ada makam ulama dari Aceh yang bernama Syekh Abdurrahman di salah satu puncak gunung ini. Makam tersebut ditemukan pada tahun 1967 oleh Bapak Harto Sumarto. Kisah sejarah juga menyebutkan bahwa dahulu para aulia mengungsi ke sekitaran Gunung Betung dan Sukma Ilang karena dikejar penjajah Belanda. Para aulia tersebut diantaranya adalah Kiai Sultan Alamsyah, Batin Panji, Dalom Kesumaratu, Raden Jaya Kesumaratu, Pangeran Jaya Sakti, dan Pangeran Jaya Sampurna. Kemudian terdapat pula makam keramat atau makam leluhur dengan batu nisan tanpa nama di beberapa puncak gunung ini. Konon, makam tersebut adalah makam orang sakti pada zaman dahulu kala. Namun ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah tempat petilasannya. Selain itu, konon terdapat akar nimang di puncak Sukma Ilang yang membuat orang berputar-putar dan tersesat hingga tak bisa kembali. Ada pula yang pernah melihat penampakan ular berkepala naga melintas di atas puncak gunung ini. Ada pula yang mempercayai bahwa puncak Sukma Ilang adalah Mi'raj atau sebuah tempat untuk naik atau berkultivasi dari dimensi kehidupan dunia atau kehidupan materi ke dimensi ruhani untuk mencapai Nurullah. Bahasa istilah Sufi Lampungnya adalah Sairagu Jamu Khasu, yang jika di daerah Pulau Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawulo Lan Gusti. Begitu legendarisnya kisah-kisah mistis dan segala misteri yang ada di gunung ini, hingga membuat rumah produksi Genia Visinema yang merupakan perusahaan rintisan dari komunitas film indie Pesawaran mengangkat cerita dan misteri Gunung Sukma Ilang sebagai film layar lebar mereka yang ketiga, yang saat ini sedang dalam proses finishing. Production house yang pernah sukses dengan film Ayudhya dan Jalan Pulangnya ini mengangkat cerita rakyat yang sudah turun-temurun di masyarakat tentang misteri jiwa-jiwa yang hilang di sebuah puncak pegunungan, yaitu Sukma Ilang. Info lainnya kami dapatkan dari Mbah Busrowi yang kami temui di Pemandian Tirto Langgeng yang menjadi base camp sebelum naik menuju air terjun Sinar 3 dan puncak gunung Sukma Ilang. Mbah Busrowi dikenal juga sebagai juru kunci Gunung Sukma Ilang dan sering mengantarkan banyak orang ke beberapa puncak di gunung tersebut. Sembari menemani anak-anak mandi di Pemandian Tirto Langgeng yang airnya bersumber dari mata air gunung, kami berbincang santai sambil menikmati kopi hangat dan keripik pisang yang disajikan Mbah Busrowi. Mbah Busrowi adalah orang pertama yang membuka jalur dan jalan di kawasan ini. Beliau berasal dari Yogyakarta dan mengikuti program transmigrasi ke Lampung. Pada tahun 1964, beliau sempat tinggal di daerah Metro. Namun proses perjalanan hidup mengantarkan takdirnya menetap di desa Sinar 3 ini. Bermula untuk mencari ketenangan hati dan kepastian hidup, beliau datang ke daerah ini
dan akhirnya justru menetap dan membuka kawasan ini. Saat ini ada sekitar 16 kepala keluarga yang merupakan anak cucu Mbah Busrowi di desa ini. Tahun 1966, Mbah Busrowi menemukan sebuah tugu di salah satu puncak Gunung Sukma Ilang. Pada saat ditemukan, tugu tersebut ditutupi oleh akar-akar pepohonan. Beliau tak mengetahui siapa yang membangun tugu tersebut. Namun info lain menyebut bahwa tugu tersebut adalah tugu triangulasi, titik penanda ketinggian yang dibangun oleh Belanda. Selain tugu, ada sebuah tempat seperti kolam atau telaga kecil dengan air berwarna merah di suatu tempat di gunung ini. Air merah ini banyak dicari oleh orang-orang dari berbagai daerah, di antaranya dari Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan orang-orang dari Malaysia dan Jepang. Menurut Mbah Busrowi, air tersebut digunakan oleh mereka untuk mengobati berbagai penyakit. Mbah Busrowi sendiri tak tahu dari mana orang-orang tersebut mengetahui adanya air merah di sini. Orang-orang tersebut datang kepadanya dan minta diantarkan untuk mengambil air merah. Selain air merah, cerita mistis lainnya adalah bunga gaib beraneka warna dan rupa yang belum pernah dilihat oleh Mbah Busrowi selama hidupnya, dan bunga tersebut hilang begitu saja dari tempatnya. Juga cerita bongkahan emas yang pernah beliau alami. Di sini banyak sekali sih. Iya. Dari Jawa Timur, dari Ponorogo, dari Banten, Ponorogo nyampe sini. Ponorogo, Bali, Surabaya itu sering. Sini ya. Mbak dari Jogja juga? Jogja. Dari Natar, dari Metro, dari Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Barat, sampai manapun sudah masuk. Bahkan dari Malaysia. Malaysia, Nyari Jepang. air merah. Jepang sudah. Oh, Jepang juga? Udah. Jepang Ngapain malah mereka, anak Mbak? gadis-gadis. Anak gadis-gadis. Nah, ini Hai, hai. hilang. Oh, enggak. Ngomong apa iki? Ayo minum. Terima kasih akan bawa orang sudah layu akar sebesar ini tidak ada jalan. Asal kresek harimau, efek harimau. Ada harimau di sini, Mbak? Banyak di luar sini. Tapi nggak sembarangan orang bisa datang sendirian ya Mbak ya. Tapi nggak pernah ketemu apa gitu di sana Mbak. Aku ketemu yang unik-unik pernah saya pegang, tapi mau saya bawa. Kok pikirannya gimana dulu? Apa yang unik itu Mbak? Yang unik ini makam ini ya. Di sini ini ada bunga satu batang, tapi bunga satu batang itu beraneka Warna. warna. Saya lihat batangnya Cepat bukan biasa, masalahnya terus saya perbandingkan di Jogja kita dengan Taman Sari ya. Iya benar. Keraton ini. Ayo Keraton itu sudah semua bunga ada. Ya udah. Nggak ada. Buka. Sini. Di Bandung kayak gitu juga. Ya nggak ada. Penasaran, saya pegang, saya tarik gini mau saya bawa pulang. Nanti rusak. Aku mau lari-lari, sudah aku lari. Ya ada yang biru, kayak mawar, kayak ini. Campur jadi satu. Campur jadi satu. Ada yang kuning, ada yang jambon. Dia kalau malam hidup nggak? Dia warna keluar cahaya nggak? Dan malam Nggak. kan aku nggak kesana. Nggak kesana ya, nggak lihat ya? Cuman pikir aku lain hari saya kesini. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ada tapaknya aja nggak ada. Nggak ada lagi. Alam sini ini aneh. Nggak apa-apa itu. Aku percaya. Malah banyak juga yang ditunjukkan di sini dikeluarkan banyak. Apa gitu? Untuk emas-emas sering dikeluarkan ke tempat emas. Berarti dulu saya pernah dengar cerita kalau sebenarnya Lampung ini dulunya adalah pabrik emas zaman dulunya, dan dulu sering dikirim ke Jogja, ke seluruh Indonesia pesanan raja-raja dulu zaman masih kerajaan dulu. Mungkin bener kali ya Mbak. Saya tahu-tahu baru inilah. Baru-baru sekarang ini ya. Dulu mah nggak tahu. Sampah kalau ditimbang kira-kira 2 kilo aja. Emas itu. Emas di rumah ini.
Loh, di rumah ini? Iya, jadi Orang yang gali atau orang dia minta, tapi persyaratannya oh ada syarat khusus. Oh iya iya. masih kurang cuman satu botol apa yang belum terbuka. Minyak bambu. Oh pandu. Cuma minyak bambu itu belum terbuka. Selain minyak sudah dibuka semua, ini belum terbuka. Akhirnya kebuka nggak itu? Hilang. Hilang. Karena minyak bambunya nggak dapat. Nggak boleh dibawa. Oh. Ada penunggunya. Ya, kalau sudah disahkan sudah silakan. Karena dia persyaratannya belum, nggak bisa dibawa. Ini seorang dari Iya, itu pernah kok dengar. datangnya itu loh, kok enggak kedengaran, aku juga enggak kedengaran. Taunya udah di sini-sini lah. Sudah ada dulu. Habis itu baru Karena aku jaya saja yang buka. Iya. Saya buka api. Enggak boleh, Mbak. Jadinya dulu Mbak. Belum pulang. Taruh lagi. Taruh lagi di situ baru banyak orang yang mungkin sekali taruh di sana. Habis itu berapa menit? Tapi Mbak nggak pernah ditemuin penjaga sini atau apa gitu. Ya enggak. Cuman waktu pertama kali cuma aku Itu. sampai sekarang enggak bisa penilaian. Apa Sekali. wujudnya, Mbak? Wujudnya Ujungnya orang. masih hidup. Masih hidup. Masih hidup sampai sekarang. Maksudnya pakaiannya jam Pakaiannya ya khas Lampung lah, orang Lampung. oh pakaian khas zaman kerajaan gitu mungkin ya. Bukan kayak kependidikan dan pendidikan Pandikar gitu. Tapi bentuknya masih muda. Wah, sudah tua, Oh udah tua. sudah antaranya. Mbak umur 74. 50 tahun yang lalu, dia seumuran segini. Berarti dia udah sekitar Di sini ya benar-benar banyak keajaiban alam. Mulai dari tugu-tugu kuno, kemudian bunga Awas, Saksi. beraneka warna, kemudian ada batu-batu pilar, batu-batu yang cetakan. Kemudian Batu ada pilar, kalau kamu tahu yang batu kelir itu ya kayak kelir. nah, Di sini di situ juga. ada ya? ada sepanjang berapa 20 meter kah berapa itu kayak kelir gini. Di mana itu, Mbak? Ya sebelah sini. Oh, ada Kalau ya. mau lihat susunan batu yang menakutkan ya sebelah sini, kayak gua ada, kayak anu ada. Goanya itu dalam. Ya enggak, Oh, kayak goa gitu ya. bentuk kayak gua aja kan di bawahnya hujan. Bisa ya. Dan ada telaga apa? Air merah. Iya. Nah, tugu juga ini ya, yang ini apa? Tugu-tugu itu yang ini. Di sana ada tugu. Ada. Makanya dari sana kan terkenal tugu, ada tugu ya, biasa dinyatakan. Tapi aku keliling dari Karang, dari Gondol sampai Pasangan. Setangkar saya nggak ada yang tahu siapa yang bikin, nggak ada. Jadi sekaki sekitar 60 cm, tingginya besar. Terlepas dari berbagai versi cerita mistis dan misteri yang ada, menurut Babus Rowi, puncak Gunung Sukma Ilang memiliki keunikan dan keanehan alam tersendiri. Beliau selalu berpesan pada para pendaki yang datang untuk berlaku sopan, menjaga tata krama dan ucapan saat berada di gunung, serta menjaga kelestarian alamnya. Pernah terjadi kesurupan pada beberapa pendaki saat mendaki puncak Gunung Sukma Ilang karena berlaku tak sopan dan tak menjaga tutur kata. Setiap gunung memang punya cerita dan misterinya sendiri, dan di balik semua cerita yang beredar dan berkembang di masyarakat, Gunung Sukma Ilang tetap saja ramai dikunjungi, baik dengan bantuan panduan ataupun tidak, dan meski hanya sampai di shelter 1, karena memang gunung ini memiliki pesona dan panorama alam yang menawan. Kisah mistis dan segala kemisterian yang ada mungkin akan terus bersanding dengan keindahan berbalut belantara hijau yang segar dan menenangkan. Demikian episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Lampung say